Salam hari Minggu. Hari Minggu peringatan turunnya Roh Kudus buat anak-anak sekolah minggu. Bukan hanya buat untuk orang tua. Sebelum kita mendengar cerita khotbah dari Amang Pendeta, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, yang datang ke dunia ini menjadi manusia seperti Yesus, yang rindu merangkul dan bersama-sama kami anak-anak. Engkau naik ke sorga dan Engkau datang dalam bentuk Roh Kudus, juga bersama-sama anak-anak seperti kami. Kami rindu firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami senang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan pertama, kira-kira gambar apakah ini? Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 3, bahwa katanya datanglah Roh Kudus seperti bentuk lidah api. Di ayat 4 dikatakan Roh Kudus turun. Ayat 3-nya dikatakan turunnya Roh Kudus itu seperti lidah api. Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah api ini. Pertanyaannya, ayo siapa yang tahu anak-anak? Setelah Yesus mati, dia bangkit. Berapa hari lagi dia melayani tengah-tengah dunia ini? Ayo siapa yang tahu? Kalau ada yang tidak tahu, Amang Pendeta kasih tahu. Dia melayani 40 hari lagi. Bersama-sama murid-muridnya, bersama-sama anak-anak, bersama-sama orang tua, dan bersama kakek nenek dan yang lain-lain. Tapi setelah itu dia naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Dan di sorga dia ada berapa hari lagi sebelum dia turun dalam bentuk Roh Kudus? Ayo siapa yang tahu? Dia di sorga selama 10 hari lagi. Lalu dia berjanji bahwa dia akan datang dalam bentuk Roh Kudus. Yesus datang dalam bentuk Roh Kudus. Disimbolkan dengan lidah api seperti gambar kawan kita yang cantik ini. Gambar lidah api. Pertanyaan Amang sekarang, apa yang menjadi tugas Roh Kudus? Apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus buat anak-anak sekolah minggu, buat abang-abang, pemuda, buat mama, buat bapak, buat kakek, buat Amang Pendeta, dan untuk semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini? Ayo, apa tugasnya? Apa pekerjaan Roh Kudus itu bekerja buat kita, buat anak-anak sekolah minggu? Jawabnya Amang kasih tahu. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu tugasnya untuk mengajari anak-anak sekolah minggu supaya pintar. Kalau ibu guru atau bapak guru di sekolah minggu mengajari kita, atau Amang Pendeta, Amang Sintua berkhotbah buat bapak mama, buat kita, sehingga kita pintar tentang Alkitab, kita pintar tentang Yesus yang melayani kita mengetahui sekarang tentang Roh Kudus. Itu semua pekerjaan Roh Kudus kepada guru kita, dan pekerjaan Roh Kudus bersama-sama sekolah minggu, sehingga anak sekolah minggu bisa mengetahuinya dengan baik. Ayo kita ulangi. Roh Kudus bekerja dan bertugas mengajari kita. Bentuk Roh Kudus seperti lidah api ini ada buat guru kita, buat anak sekolah minggu, buat sintua, buat pendeta, dan semua orang yang mau mengajari, supaya semua pintar-pintar tentang firman Tuhan, tentang pelajaran di sekolah, dan yang lain-lain. Ayo yang kedua, apa tugas Roh Kudus? Yang kedua, siapa yang tahu? Ayo.
Tugas Roh Kudus yang kedua apa? Selain tadi mengajari apa? Tugas Roh Kudus yang kedua adalah menghibur. Apa? Ayo sama-sama yang di rumah mengucapkannya dulu. Yang kedua, menghibur. Kalau ada yang nangis di rumah, ada yang sedih, ada yang tidak enak perasaannya, lalu datang mamanya, datang bapaknya, datang kakaknya, datang pendeta, datang situan mendoakannya, sehingga dia terhibur, bangkit kembali semangatnya, dia senang. Berarti Roh Kudus bekerja melalui gurunya, sintuanya, orang tuanya, abang kakaknya, dan lain-lain, mengubah hatinya supaya mereka senang dan bergembira, meninggalkan perasaan sedih, meninggalkan perasaan tidak senang. Ayo, yang pertama tadi apa? Mengajari supaya pintar firman Tuhan dan pintar di sekolah. Yang kedua dikatakan tadi tugasnya adalah menghibur supaya kita kuat, supaya kita tetap bangkit dan tidak bersedih, dan kita tidak merasa kesepian. Kita senang, kita bersemangat. Yang ketiga, ayo, yang ketiga siapa tahu? Yang ketiga, tugas Roh Kudus bagi sekolah minggu, bagi abang-abang, bagi mama bapak, bagi semua orang yang percaya, bahkan semua orang di dunia ini adalah untuk membimbing. Membimbing. Kalau ada yang mau belajar berjalan, dibimbing. Kalau ada yang tidak bisa melihat, misalnya orang yang buta, dia dibimbing. Supaya apa? Supaya dia bisa sampai ke tujuannya dengan baik. Banyak orang yang diganggu oleh dosa. Ayo, siapa yang pernah berdosa berdusta? Siapa yang pernah berdosa mencontek? Ayo, siapa yang pernah berdosa berbohong sama bapak mama? Ayo, minta Roh Kudus supaya dibimbing, meninggalkan dosa, meninggalkan bohong, dan menjadi bisa berjalan baik mencapai tujuan. Tujuan sekolah minggu adalah sorga, sama-sama orang tua, sama-sama kakek nenek. Itu yang bekerja adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang digambarkan seperti lidah api ini. Ayo, kiranya firman Tuhan ini diingat oleh anak sekolah minggu. Hari ini adalah hari Minggu peringatan turunnya Roh Kudus. Disebut dengan Minggu Pentakosta, hari ke-50. Sebab 40 hari dia melayani murid-muridnya dan orang banyak dan orang lain setelah bangkit dari antara orang mati. Dan 10 hari lagi di sorga, baru dia turun dalam bentuk Roh Kudus yang disimbolkan seperti lidah api. Berarti hari ke-50 dia turun dalam bentuk Roh Kudus bersama-sama sekolah minggu, bersama-sama semua kita yang rindu akan firman Tuhan. Gambar yang ini dilukis oleh adik kita sekolah minggu, Hanesaos. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, karena Engkau telah mengajari kami tugas Roh Kudus dalam hidup kami sekolah minggu. Berkati kami untuk mengingat firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kami, agar kami bisa bertumbuh iman dengan baik, agar iman percaya kami bisa bertumbuh dengan baik, mulai kami dari kecil hingga besar, hingga nanti kami menjadi tua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.